Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baca kepada iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulicing enjing masih dengan saya Faisal Ali di acara Cahaya Kalbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Kamis ya kan. Masih kita akan melanjutkan hancah yang tertunda berkenaan dengan mutiara hikmah. Iya. Dalam sebuah diskusi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qallahu azza wa jalla inna ummataka la yajaluna yaquluna makada hatta yaqulu hadallah khalaqal khalqa paman khalaqallah." Begitu. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad ya. Imam Muslim dalam kitabnya Al-Jami' Shahih, kemudian Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Ini diceritakan bahwa Anas bin Malik menghabarkan Rasulullah SAW menceritakan Allah azza wa jalla berfirman, "Inna ummataka," kata Allah dalam firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, "Inna ummataka," sesungguhnya umatmu, la yajaluna yaquluna, mereka tidak akan henti-hentinya mengatakan makada ya, apa ini, apa itu, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, begitu kan. Kemudian hatta yaqulu, sehingga mengatakan hadallah, sesungguhnya inilah yang menciptakan Allah khalaqal khalqa, menciptakan semua makhluk-makhluknya, paman khalaqallah, kan begitu ujungnya. Maka siapakah yang menciptakan Allah? Baca rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu hadis qudsi tadi ya menjelaskan kepada kita tentang harusnya adanya kehati-hatian, adanya keharusan kehati-hatian kita sebagai seorang muslim ketika bertafakur lah begitu kan ya, tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim tentu saja kita akan meyakini semua yang ada di muka bumi ini, jagat raya alam semesta ya, utek tongo walang taga gitu kan, Jalpadi Paus nanya. Makhluk terbesar, makhluk terkecil, yang terlihat tidak terlihat ya. Itu kita sebagai seorang muslim tentu saja meyakini itu adalah ciptaan Allah. Ya. Dalam berbagai bentuknya ya, ciptaan Allah yang kita pahami hari ini dan kita lihat ataupun yang tidak kita lihat. Jelas itu menunjukkan bahwa Allah itu Al-Khaliq, yang maha mencipta. Nah, keyakinan Allah menciptakan ini, keciptaan itu, maka harus berhenti di sana. Jangan sampai kita meyakini penciptaan Allah semua, tetapi ujung-ujungnya kita menyatakan siapa sih yang menciptakan Allah. Nah, itu yang tidak diperkenankan ketika memikirkan sesuatu yang mendalam deh begitu deh. Bukan berarti tidak boleh berbicara atau memahami secara mendalam, bukan dalam urusan akidah. Tetapi ada rambu-rambu yang memang harus kita patuhi. Jadi kalau orang menciptakan penciptaan Allah silakan. Tetapi awas tuh. Satu waktu khawatir kata Nabi akan ada di antara umat kita, di antara umat Muhammad kira-kira seperti itu, orang yang menyatakan siapa sih yang menciptakan Allah? Kalau ini diciptakan oleh Allah, ini diciptakan oleh Allah. Pertanyaannya, ujung-ujungnya, kalau ada pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah, maka itulah yang ati syaitan begitu kan. Setan itu datang yuwaswisu, memberikan waswasah, keraguan-raguan ya. Sehingga benar itu pertanyaan deh. Padahal itu akan apa ya? Memalingkan. Maka oleh sebab itu dalam persoalan akidah harus punya rambu-rambu yang jelas, patokan-patokannya. Kenapa? Di dalam memahami akidah, di dalam memahami keimanan lah katakan seperti itu, dan ketauhidan, maka yang diperlukan adalah panduan pertama adalah dalil. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang sesuatu, bagaimana hadis menceritakan tentang sesuatu, misalnya gitu. Itu yang paling penting.
Karena jangan sampai kita menciptakan membicarakan sesuatu hal, apalagi berkenaan dengan persoalan akidah, berkenaan dengan keyakinan, ya itu tidak mendasar. Nah, yang dikhawatirkan masuk ke dalam alam pikiran kita, begitu kan, dan alam pikirannya liar, kemungkinan muncul pertanyaan kayak tadi, sahanya menciptakan Allah. Itu terkadang ada saja, disadari ataupun tidak. Pertanyaan itu bisa muncul, bisa. Maka oleh sebab itu hadis Nabi yang lain yang bukan hadis qudsi oleh Nabi, oleh sebab itu Nabi kuatin lagi nih hadis qudsi dengan pernyataannya sendiri. Sehingga mereka menyatakan, kata Nabi, kalau seseorang mempertanyakan penciptaan Allah, itu silakan saja, ya. Oh, ini dibikinan Allah, ini ciptaan Allah, Allah menciptakan seperti itu, silakan. Karena apakah itu akan mengantarkan keyakinan kepada Allahnya atau tidak, kan begitu jadi persoalan. Hanya jangan sampai muncul pertanyaan dalam diri kita, ya, ditindaklanjuti kalau ada yang di dalam hati nyanya menciptakan langit bumi Allah sadayana kayak Allah, hari Allah menciptakan nasa. Kalau udah ada pertanyaan itu, berhenti. Maka kata Nabi di dalam hadis lain disebutkan faida wajada atau faida balagoh, apabila pertanyaan itu muncul dalam hati kita, apa? Waliyasta'id billah, maka harus berlindung kepada Allah, waliyandahi, dan berpaling. Gitu, jangan diterusin. Karena rambu-rambunya sudah jelas. Gitu. Kalau di dalam ada ya satu riwayatkan gitu, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi datillah. Hendaklah kalian bertafakur, ya, tentang penciptaan Allah, ya, wala tatafakkaru fi datillah, dan janganlah kamu memikirkan bagaimana dat Allah. Walam yadhar, sedangkan gitu sebagian riwayat ya, sebagian kata, sebagian ungkapan, karena itu tidak akan nampak. Kalau dalam riwayat lain, karena itu tidak akan mungkin kamu bisa capai. Nah, khawatir pertanyaan itu muncul tidak kecapai oleh kita karena memang tidak ada penjelasan di iman, maka orang menjadi ateis, mohon maaf ya. Orang tidak percaya terhadap Tuhan, kepada Allah maksud saya, kepada Allah. Nah, itu maka di dalam ini disebutkan faidah balago hudalika. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim, ya. Abu Hurairah meriwayatkan yang lain redaksinya. Siapa saja yang mendapati itu hal terjadi, pertanyaan di dalam hati kita, siapa yang menciptakan Allah? Tolong diteraskan, pen didinya mah. Kat gunting, namanya gunting tahu kan? Apa yang terjadi? Waliyasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah, waliyandahi, dan berpaling. Kenapa demikian? Harus berpaling karena kalau itu diteruskan, tidak memohonkan perlindungan dari pertanyaan itu. Karena ingat, itu adalah yang anti setan. Itu ya pengaruh setan yang menggoda kepada manusia. Itu kan riwayat Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu menceritakan yang anti setan. Setan itu akan datang kepada kalian dengan menyatakan yang menciptakan ini teh Allah, yang sehingga mereka akan cek setan tinggilakeun setan menciptakan Allah. Kalau udah kayak gitu-gitu nih pertanyaan tadi itu, satu, faliyasta'id billah. Bukan hanya saja berlindung kepada Allah, tetapi apa yang dilakukan di dalam riwayat Muslim yang lain, ya, disebutkan paman wajada dalika syai'an, maka siapa saja yang mendapat hal itu sedikit pun, boro-boro diemutan terbersit saja hal itu, apa yang terjadi? Faliyakul amantu billah, dalam riwayat lain tambahan wa rasulih, maka katakanlah aku iman kepada Allah, aku iman kepada Rasul. Nah, silakan saja orang bertafakur, ya, tentang penciptaan Allah, silakan. Dan memang itu harus, karena untuk menambah keyakinan ketauhidan kita, keyakinan keimanan kita kepada Allah, kan begitu. Tetapi kalau ujung-ujungnya ada pertanyaan, saha sih nu nyiptakeunana Allah teh, tah hati dia bermasalah itu mah, sudah harus dikat. Maka oleh sebab itu ketika kita akan memikirkan alam jagat raya dan keesaan Allah, pandu dengan dalil. Dalil na kumaha ieu teh, supaya manusia tidak berpikir liar tentang akidah, tidak liar dengan apa? Dengan persoalan keimanan. Karena urusan-urusan itu urusan yang harus diterima dengan hati. Tidak selamanya urusan akidah, urusan keimanan bisa diterima oleh akal. Ada yang bisa diterima oleh akal, logika ya, dalam artian dalam logika ya. Ada juga yang hanya diterima oleh iman saja, oleh hati,
Ya. Ada juga yang bisa diterima oleh hati dan diurai oleh logika gitu. Iya. Kalau tidak bisa diurai, tong maksakeun maneh jempling di dinya mah, tah bodoh di dinya. Bukan karena tidak mampu, tetapi memang manusia terbatas di situ. Bisa ngajeprut. Ya iya. Jadi bukan ketidakmampuannya. Iya, Allah tiasa masih kemampuan, tapi itulah sebuah keterbatasan manusia untuk menceritakan dat Allah gitu. Kalau ngomongin sifat ya, itu pun menggunakan dalil ya. Asma, af'al, perbuatan Allah. Ya silakan. Selama dipaduku dalil. Teu aya dalil mending jempling gitu. Karena apa? Itu khawatirnya yang atis syaitan fayakuluna. Setan akan masuk dan mereka akan mengatakan ini dan itu sehingga merusak akal, merusak qalb, merusak keimanan, merusak agama ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah turun Ustadz. Dan Barai Cakra kita mulai kembali insyaallah untuk pembahasan pagi hari ini Cahaya Kalbu bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali untuk hari Kamis. Membahas kembali terkait dengan Mutiara Hikmah. Silakan untuk Barai Cakra yang mau bergabung. Ya, kami tunggu kebersamaannya di nomor 081123400905. Bahwasanya kembali semua itu kepada ilmu ya, bahwasanya ilmu itu sendiri tentunya akan membuat seseorang itu pandai tafakur agar cerdas bersyukur dan tentunya tidak banyak mempertanyakan untuk menselisihi tentunya ya Barai Cakra. Oke, namun sebelum kita lanjutkan kembali untuk pembahasan pagi hari ini saat kita jeda dulu sejenak ya. Dan untuk Barai Cakra kami tunggu kebersamaannya sekali lagi di nomor 081123400905 untuk SMS dan juga WhatsApp Radio Cakra. Dan selamat bergabung kembali pula untuk Barai Cakra yang sudah tergabung di grup WhatsApp Cahaya Kalbu. Ya, tetap di Cahaya Kalbu, Barai Cakra masih bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali dan saya sendiri Ardian, tentunya di 90,5 FM Radio Cakra. 90,5 FM Radio Cakra. Radio Cakra. 90,5 FM Radio Cakra. Kita lanjutkan kembali Barai Cakra masih di Cahaya Kalbu, masih bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali. Dan terima kasih untuk Barai Cakra yang masih bergabung tentunya di kesempatan pagi hari ini. Silakan bisa dilanjutkan kembali Barai Cakra melalui nomor 081123400905. Dan insya Allah pembahasan pagi hari ini masih terkait tentang Mutiara Hikmah. Ustadz, muncul sebuah pertanyaan pula Ustadz, ya, yang mungkin pertanyaan tersebut itu memang ada dalilnya gitu Ustadz, namun untuk penjelasannya ini Maya. Dalam arti kata gini Ustadz, bahwasanya Allah itu mengajarkan nama-nama. Ini bagaimana yang dimaksud dengan hal tersebut Ustadz? Silakan. Iya, Barai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat kita ke ayat surat Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah yang mengajarkan kepada Adam nama-nama kullah semuanya. Ya, Allah ajarkan kepada manusia, kepada terutama ya, awal penciptaan setelah Nabi Adam, Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Ini nama ini, nama itu, nama itu. Memang itu diajarkan. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab siapa ya? Al-Mujhir fi Ulumil Lughah ya. Karya Jalaluddin As-Suyuti itu dijelaskan ya, bagaimana pengajaran Allah terhadap Nabi Adam tentang alam semesta ini begitu kan. Jadi memang betul disebutkan satu persatu, misalnya ini namanya ini tumbuhan, ini pepelakan, katakan ini. Tumbuhan ini pepelakan. Ini hewan, ini namanya ini. Itu memang diajarkan. Dan itulah bedanya antara manusia dengan makhluk yang lain. Jadi betul-betul ada keistimewaan tersendiri. Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, kan begitu. Tuhan kata Allah, jelaskanlah oleh kalian kepada mereka para malaikat. Atau diajarkan malaikat mereka Nabi Adam unggul. Nah, itulah keistimewaan bahwa manusia dibekali ilmu pengetahuan untuk mengarungi, menjelajahi kehidupan dalam dunia ini. Gitu. Jadi Allah mengencarkan manusia dalam dunia itu tersekadar dikencarkan gitu ya, diciptakan, disebarkan. Tetapi Allah bekali perangkat-perangkat pengetahuannya, ya, sehingga manusia bisa mengembangkan dan bisa, katakanlah secara lahiriah bisa bisa bertahan hidup menghadapi keadaan kehidupan ini sendiri gitu ya. Wallahu a'lam. Iya, memang bahkan Ustadz, ini ketika malaikat itu bertanya ya tentang kenapa Allah itu memilih manusia sebagai walinya. Padahal dalam diri manusia itu terdapat sifat yang mengakibatkan pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi gitu ya. Mengapa tidak memilih mereka ciptanya yang bersih dari segala sifat jahat dan durhaka gitu ya, serta selalu mensucikannya. Itu mungkin rahasia dari hal tersebut gitu Ustaz. Ya tentu saja ya. Allah menciptakan manusia karena tadi itu. Di sisi lain memang manusia ada karakter itu. Tetapi manusia sendiri Allah bekali ya dengan berbagai perangkatnya. Inna sam'a wal basar wal fuad ya, penglihatan, pendengaran,
hati. Itu kan sebagai media untuk orang, manusia itu diberikan bekal untuk bagaimana mencerna, ya, mengungkap pengetahuan. Jadi menjadi manusia. Agar jadi manusia yang manusia. Memanusiakan manusia. Itu untuk agar manusia bisa mengungkap, ya, bukan menemukan. Kan dia orang masuk lagi saya kedik penemuan irah nemukenan. Saya kita pengungkapan mungkin ya gitu. Namanya ada lagi bisa kedik ini hasil riset cenah. Bagaimana namanya jualan. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua. Dengan nama-namanya juga. Ya. Maka itulah kekuasaan Allah. Tetapi jangan sampai kita masuk ke ranah apa yang menjadi batasan-batasannya. Jangan sampai menyatakan ya dalam hati, jangankan dipikirkan, terbersit pun tidak boleh. Siapa yang menciptakan Allah? Man khalaqa rabbak. Siapa yang menciptakan rabbak? Itu harus dibatasi di situ. Karena hal itu hampir mirip dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang sebelumnya. Ketika ada asbab nuzul surat Al-Ikhlas kan pertanyaannya gitu. Terbuat dari apa? Kemudian kan ditanya, unsub lana rabbaka ya Rasulullah, jelaskanlah tentang Rabb kepada kami, kan begitu pertanyaan orang Yahudi pada saat itu. Nah, saking ku kritis pan eta mah pintar teuing masalahna. Apakah dia terbuat dari apa? Dibikin dari apa? Apakah dari apakah dari emas, apakah dari perak, apakah dari kayu, apakah dari bambu? Ada juga pertanyaan ke sana. Sehingga kurunjung ayat kan surat Al-Ikhlas dari asbab nuzul itu teh. Qul huwallahu ahad. Di situ disebutkan lam yalid walam yulad. Jadi jangan kita mempertanyakan itu. Karena sudah dibatasi dan manusia tidak akan pernah mampu. Ya. Dan bukan Allah tidak memberikan kemampuan, dan emang terbatas manusia di situ. Dibatasi ya. Untuk membicarakan tentang hakikat dari dat Allah itu sendiri. Kalau membicarakan sifatnya, memahami asmanya, itu masih sebagai alamat untuk mengenal Allah, memperkenalkan datnya terhadap makhluk, begitu silakan. Tetapi ada batasan-batasan, rambu-rambu yang jelas. Dan yang pasti sekali lagi dalam urusan akidah dan yang lainnya yang nyangkut juga ibadah dan yang lainnya, wabil khususnya kedua hal ini, maka yang harus ditampilkan adalah apa? Bagaimana Allah memberikan penjelasan tentang datnya, tentang dirinya lah, katakan seperti itu. Menurut dirinya, jangan menurut kita. Ya, jangan dipersepsikan oleh manusia. Jangan. Bagaimana Allah menjelaskan tentang dia? Misalnya Yusuf menjelaskan tentang Yusuf, ulah cek nusana, cek Yusuf tentang. Kalau cek nusana, ya mungkin berbagai persepsi, berbagai pandangan, berbagai interpretasi. Tetapi kalau menurut Yusufnya sendiri, wah jelas, tongnya tafsirnya wajahna. Misalnya. Itu hak ilah tuh memang seperti itu. Hak keuluhian gitu, begitu. Nah, di situ manusia jelas karena di situ ada keterbatasan, maka dalam hal-hal yang tertentu manusia tidak diperbolehkan untuk menerobos, terutama hal yang ini salah satunya. Ketika ada itu terjadi, falyastaid billah, ta'awudhu ila Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru falyaqul amantu billah wa rasulihi. Tos tong demotani karena itu akan merusak akal, akan merusak agama. Wallahu a'lam bishawab. Iya, demikian. Dan Ustaz, kita coba ke Barai Cakra ini yang sudah tergabung, hatur nuhun. Ya, terima kasih banyak. Kita coba absen dulu ini yang sudah hadir nih. Alhamdulillah. Aduh, Ibu Eti ya meni rajin ya. So, Ibu mangga ieu nu aya di Balai Endah ya Ibu Eti teh ya, hatur nuhun. Terus juga untuk Teh Nur sareng Kang Abel oge kabarna mudah-mudahan sehat ya. Dan juga Ustaz untuk Ibu Imas yang bertanya Ustaz untuk jadwal di Al-Kausar sasasi sakali atanapi kumaha Ustaz cenah. Mohon eta mah sasasi sakali. Wangipan udah ya. Udah. Tadi kabarkeun Barai Cakra mah isi. Jadwal di Al-Kausar Ustaz. Itu pada maghrib pada isya Ustaz? Pada maghrib. Pada maghrib ya. Dulu pada isya, sekarang pada maghrib gitu. Gitu. Kemah pada subuh. Pada subuh. Pada subuh. Itu per tanggal berapa Ustaz untuk di Al-Kausar? Kalau nggak salah itu di minggu kedua atau ketiga, memang tergantung dari sana ya, dihubungi dari sana. Ya, itu. Untuk Ibu Imas demikian ya. Dan namun untuk bulan sekarang sudah ya Ustaz ya, kemarin malam ya. Oke, Ustaz sudah mengisi alhamdulillah. Iya, dan terima kasih banyak juga untuk
Iya, ini Bapak Agus mungkin ya. Ini di kontaknya di save dengan nama Bapak Agus nih. Subuh Kamis, Sana Bandung Barat, hadir Ustadz sareng Akang. Mangga, Pak Agus. Dan Ustadz ada pertanyaan juga. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi, Ustadz. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, melainkan mewariskan ilmu. Maka dari itu siapa saja yang mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang cukup. Bagaimana maksud dari hadis tersebut? Begini kan, kalau kita lihat di hadis itu, al ulama warasatul anbiya, ya innamal ulama lam yuwarisu dinaron wala dirhaman, kan begitu ya. Kalau redaksinya kerasan eta mah apa? Sesungguhnya ulama itulah pewaris para nabi. Tentu saja waris yang diwariskan oleh nabi kepada umatnya, ya, yaitu ada tadi berupa pengetahuan, ilmu, dan berupa ilmu, ya. Itu kan nabi juga sama. Jangan kan, ya, nabi saja yang menyatakan kepada anak dan istrinya, saya itu tidak mewariskan apapun. Dia tidak punya. Ketika beliau meninggal tidak punya apapun, kan. Yang diwariskan oleh nabi pada saat itu baju perang, kemudian kalau saya tidak salah ya, kuda, itu diwariskan. Itu pun untuk apa? Untuk sudah diwakafkan sih, Kak. Tidak memiliki waris apapun. Maka kata Nabi dikuatkan, pewarisan itu adalah berupa pengetahuan, ilmu agama. Kalau itu adalah ilmu agama sebagai waris, maka kedah ceples yang ngawariskeun anak. Gitu Kang ya. Harus sesuai gitu. Kalau misalnya saya mewariskan dinar, maka harus terimanya dinar. Jangan abdi ngawariskeun dinar ke diangkena odading. Jadi mau usum odading. Viral. Kan gitu ya. Harus sama, jangan menjadi pewaris nabi tetapi ilmunya tidak sama dengan beliau. Artinya tidak mengikuti para nabinya. Ini berbahaya. Jadi sebuah kebohongan kalau gitu. Itulah harus apa adanya. Karena yang namanya waris itu kan pemberiannya setelah turun temurun. Ya. Benda atau pusaka yang memang bukan pusaka itu ya. Artinya berharga buat siapapun mereka yang mau mengikuti. Nah, itulah waris. Maka ketika orang mengambil bagian itu, maka dia sudah mengambil bagian dari kenabian. Maksudnya bukan jadi nabi, awas. Tetapi proses dia memperoleh bagian untuk mengikuti misi-misi nabi. Begitulah. Mendapat keberuntungan. Mendapat juga keberuntungan dan dia juga harus mampu menyampaikan juga kepada orang lain gitu. Jadi gelar ulama itu mohon maaf, satu yahsallah. Ya, ada sikap itu. Yang kedua, dia bermain di dalam keilmuan. Gitu. Jadi jangan nate nu. Jadi lamun cocok orang teh ilmu gitu. Ulikeun teh ilmu. Ulikeun teh ilmu. Dunianya teh dunia ilmu keilmuan. Dunia ilmu keilmuan. Ternyata waris nabi, ngomong jadi waris nabi amangna duniawi. Nah, maksudnya sanes ahlul ilmi atau ahlul ilmi. Nabi itu ahlul ilmi kan begitu ya. Itu mah guru besar dunia ada orang kayak nabi namanya. Ilmuna lega kan gitu. Ya itulah maksudnya. Mendapatkan bagian keberuntungan kalau kita konsisten, konsekuen terhadap apa yang Nabi wariskan kepada kita dan kita mengikutinya. Itulah. Wallahu a'lam. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan yang barusan. Baik, dan berikutnya kita coba kembali. Ini namun untuk pertanyaan terkait bab waris, sepertinya harus pertemuan ya Ustaz ya. Harus bertemu karena memang harus di ini ya Ustaz ya, kita mengetahui ya Ustaz ya. Iya, menginvestigasi dulu ya bagi siapa-siapa saja menjadi ahli warisnya gitu. Betul. Kan. Gitu. Kalau memang khawatir nanti ada kesalahan nanti gitu ya. Hanya prinsipnya begini saja Kang kalau dalam pewarisan itu. Selama di satu rumah itu ada anak laki-laki, maka warisnya tidak keluar. Tidak melebar keluar. Tetapi kalau di situ ada perempuan, tidak ada laki-laki, perempuan saja, jelas pasti dari adik bapaknya itu bakal dapat. Kalau enggak ya udah di situ aja. Atau ada gampang hitungan gitu. Tetapi kalau tidak ada, maka kemungkinan keluarnya besar. Akan mendapat yang lain dapat bagiannya ya. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, dan segala permasalahannya mungkin memang seharusnya memang harus bertemu gitu ya Ustaz. Ya, ini dalam arti kata. Ya, demikian untuk nomor 9917 ya. Dan berikutnya kita coba kembali. Iya, tentang ini menyangkut bahasan kita di pagi hari ini Ustaz. Dalam arti kata, lantas Ustaz untuk mengimani hal tersebut, apakah kita langsung mengimaninya saja Ustaz? Iya, kalau membicarakan siapa yang menciptakan Allah, ya berhentikan saja karena Allah Hayyun Qayyum.
wal hayyul qayyum, yang maha hidup, al qayyum lagi maha berdiri sendiri. Lam yalid wa lam yulad. Ada enggak yang menciptakan? Di situ tidak ada. Sehingga dalam Al-Qur'an dalam surat ayat kursi Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, yang maha hidup, al qayyum yang maha berdiri sendiri. Maka di situ tidak ada satupun yang ikut campur tangan akan kekoyuman Allah dalam kehidupannya. Gak kebayang kan kalau Allah tidak berdiri sendiri, dia akan bergantung kepada yang lain. Atuh. Sanes gak atuh. Ahad tadi kita ya. Nah itulah, jadi jangan, nah itu bahwa Allah berdiri sendiri keadaannya begitu. Bagaimana? Itu hak Allah dan kita tidak tahu. Bagaimana Allah menghadirkan datnya sendiri tanpa ada bantuan dari yang lain. Itulah maha kuasa. Kalau dibantu sama yang lainnya, itu mah maha babarengan. Maha sasarangan kan gitu ya. Itulah kekuasaan Allah. Maka kembali 1/3 Al-Quran surat Al-Ikhlas itu harus dipahami. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Bagaimana esanya Allah? Itu tafsirannya ke bawah. Allahu samad. Allah tempat bergantung. Kalau tempat bergantung, dia tidak gantung lagi ke yang lain. Kemudian apa? Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Baru walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai. Dalam hal apa? Ahadiyahnya, keesaannya. Begitu sederhana. Kayak mau tafsir dewe teman. Ya mungkin apa sikap mengimaninya kita selain tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz pun, bahwasanya dalam kehidupan sehari-harinya nih Ustadz nih, ketika kita mungkin mengamalkan suatu ilmu ya, yang ilmu yang sudah jelas gitu ya Ustadz, kesahihannya dalam kehidupan itu sebetulnya lakukan saja dulu tanpa harus menunggu pintarnya dulu, karena kalau berbicara pintar itu relatif gitu ya Ustadz ya. Melainkan taatnya dulu, kalau dulu. Pokoknya yakini Allah itu ada, pencipta segala sesuatu, dan tidak ada yang menciptakan Allah segitu asa. Sakit we pageuh nama gitu. Lamun aya di namana teh sanes menciptakan Allah tah kadewe eta mah. Mulai iseng eta. Nama setan hotel gitu mulai gitu kan. Hoyong teh nyanya sahanya, nyanyang naon atuh ari kitu mah tah gitu. Dan setan pintar teh gitu jago eta mah gilakeun teh. Kocek mah teh. Mata fal yasaid billah, fal yakul amantu billah. Ucapkanlah, bertahu dan katakanlah aku iman kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, karena waktu pun pula bereca keras, sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita karena ya ada satu dan lain hal. Insya Allah Cahaya Kalbu dilanjutkan kembali esok hari untuk kesempatan hari Jumatnya Ustadz. Ya tentang dzikir dan juga doa maksurat. Oh iya, barusan pun juga hatur nuhun ini untuk Ibu Indi ya, sudah bergabung Ustadz di grup juga. Alhamdulillah. Ya, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak para cakar yang sudah bergabung, dan kita lanjutkan kembali esok hari di waktu serta kesempatan yang sama. Cahaya Kalbu bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali. Ya, langsung saja saya mewakili bertugas Ardian undur pamit. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.